Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Udah. Kebanyakan kapur. Namanya juga guru kampung, lu modal apa sih? Ah udah. Lu ngapain sih? Bikin opening, Bang. Maksudnya? Opening, Bang. Opening apaan? Opening guru Guru kampung. kampung. Ah, nggak kompak lagi. Apaan sih? Opening, Bang. Apa apaan sih? Guru kampung. Ya. Oke, jadi tadi bener Bang. Jadi memang sebetulnya pembebasan pendidikan ini sudah harus dikerjain nih Bang. Iya. Jadi sekolah lagi. Enggak, kita nggak harus tunggu top down, tapi up down-nya itu gimana? Jadi dari down to up. Ya, down to up. Jadi bahwa kesadaran kita bahwa sekolah itu memang kita adalah produk sekolah yang dianggap candu, dimana kita harus nurut, kita harus patuh, Harus seragam. harus seragam. Nah, tapi ya. jangan sampai kita kemudian memberikan itu pada murid kita. Benar, kita harus Ya, beradab, generasi harus selanjutnya adil. lah ya. Tapi kan yang kita mau ganti adalah metodenya, setiap orang beda-beda. Ya. Kalau istilah sekolah di luar negeri, education is not one size fit all. Apa tuh? Jadi Bahasa enggak, lo. jadi metode yang sama nggak bisa diterapkan pada orang lain, orang yang mirip semuanya gitu. Iya, benar. Sama kayak pakai celana kali Ya, celana lu mungkin modelnya sama, tapi punya lu pakai yang L, gua pakai yang XL, lu pakai yang S misalnya. Bener tuh celana. Iya. Berarti ini Edukasi, diferensiasi dong. diferensiasi. Iya. Nah, itu yang dibilang memerdekakan murid. Cakep. Kalau kita mesti memahami bahwa oke, murid gua yang ini sama murid gua yang ini beda nih gaya belajarnya. Kira-kira gimana ya metodenya untuk sini, untuk sini, untuk sini. Dan itu memang benar harus ditulis dalam perencanaan. Ya. Tapi jangan sampai perencanaan itu mengekang guru tadi. Nah, Ketika metode yang sudah direncanakan nggak jalan, langsung dia ngeblok, bang, gila nggak jalan nih metode gua. Gimana? Dia harus benar-benar bisa mikir cepat untuk langsung hajar ke metode yang lain. Ya. Di tempat iya, gitu. di tempat. Lu pernah ngalamin dong pasti dong gua. Iya. Udah siapin materi begini, sesuai dengan planning lu. Hmm. Ternyata nggak jalan di kelas. Hmm. Atau mungkin kelas A sama kelas B beda pembelajarannya, beda gaya belajarnya. Ya lu di kelas A mungkin bisa dengan metode yang lu planning. Iya. Jadi kelas B beda. Wah, tuh langsung buru-buru ganti, Bang. Intinya supaya fleksibel lah ya. Nah, itu dia. Cara berpikir guru sendiri di lapangan. Apalagi kita bertemu ya, habis ngajar kelas atas, menengah, terus kelas Bawah. Gini kelas bawah. Lu kayak aja. Jauh gitu. Jauh. Ngalamin banget tuh, ngalamin. Itu gua nggak, makanya gua bilang cakep banget ya, pendidikannya cakep banget. Gua bilang kan sayang banget ya, makanya gua bertahan gua pengen ambil ilmunya. Iya. Gitu, cakep ilmunya. Gue bilang Gua lagi bertahan. Bisa. di sekolah gue yang sekarang, gue pernah paginya gue ngajar TK, gak lama jam 9, jam 10 gue ngajar SMA kelas 12. Tapi gua SMA belum ngajar nih, belum pernah gua ngajar, Pak. Gua pengen tahu. Gue bilang begini, Tantangan buat gua nih. ketemu anak-anak SMA gue. Oke guys, now we have to do this. Lu ngajarin anak TK? Anak SMA 12 itu kan, anak SMA pada ngakak semuanya. Pak, we're not in the Preschool. the preschool, Pak, we are the high school. Gila, gue salah. Tadi masih ke bawah tuh. Itu kan masih ke bawah. Masih ke bawah, gue masih dengan ngomong bayangan gue karena jaraknya deket banget tuh. Habis ngajar TK terus ngembat ke SMA kelas 12. Tuh masih ke bawah. Oke guys, now we have to do this. Gue Iya. bener-bener ketawa. Ya, tapi emang pas sih Ki, kalau yang begitu Ki. Hah? Pas kalau yang begitu. Maksudnya pas gimana? Iya pas aja. Hah? Iya pas. Gimana maksudnya? Iya kalau lu pas tadi. Hai guys. Padahal anak SMA kelas 12. Bangke. Tapi itu malu, makanya pada akhirnya kemudian gue minta sama manajemen untuk, oke Pak, gimana kalau harinya dibedain? Jadi hari Rabu, Kamis buat middle school, high school, hari sisanya buat SD sama TK. Jadi sehari TK Lu semua level lu ngajar semua ya? level, Bang. Jadi Senin Selasa gue ngajar TK sama SD, Senin Selasa Jumat gue TK sama SD, Rabu Kamis gue SMP SMA gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya ketukar gaya, Iya. seharian penuh. Iya. Nah itu yang gue bilang tadi, apa ya, jadi pembahasan yang lain sebetulnya nih.
Lu bayangin aja ya kan seorang guru kayak gua, guru agama, gua pernah jadi bermain peran buto hijau, lu tahu kan? Tahu. Udah itu berarti tahan dulu aja buat, Tahan aja. yang lain Nah, lagi. jadi kesimpulannya Buat yang lain lagi. sekolah itu candu, bener ya, faktanya seperti itu. Iya. Bahwa Iya. kita dipaksa untuk sekolah, kalau nggak sekolah dibilang tidak berpendidikan. Ah, Nah sekarang kan dalam proses mengubah itu semuanya. Nah kalau lu bagaimana ngubahnya boy? ngubah candu ini. Iya. Yang pertama harus dari sistem utamanya. Oh, dari Sistem atas. utamanya gimana sih? Lu mau Dia visi top down, dia top down. visi utamanya itu gimana nih? Sekolah kita menghasilkannya apa nih? Outputnya apa nih? Keluar dari sekolah-sekolah yang kita punya ini apa? Outputnya, Backward design. ya kan? Terus disusul dengan tentu edukasi ke si pengajar, Hmm. ya kan? Pengajar ini kan satu sistem sekolah itu bersama kepala sekolah segala macam. Iya. Ya intinya kan kepala sekolahnya juga harus tahu nih gimana cara ngajarin visi utamanya, Mhm. ya kan? Jangan sampai gurunya ngerti, kepala sekolah yang dablek, ya nggak jalan juga dong. Jadi ada satu tahapan yang keputus di sana, gitu loh. Betul. Kalau lu gimana? Dikubur tadi. Di panjang lebar gue berdua. Oh, iya. Lu yang belum. Buset. Mutia busa. Iya kalau buat gue sih gitu, merubah Iya. si candu itu. Sama yang pasti sih ya metode mengajar guru sih. Harus banyak-banyak lihat. Baca. Iya, lihat sesuatu yang update sekarang lah. Iya. Gimana ya kan? Jangan sampai bahasannya dia cuma sesuai buku aja. Padahal hal topik yang udah berkembang di luar sana udah lebih dari yang di buku itu. Iya. Gitu loh. Sebagai produk penyeragaman tadi apa sih kegelisahan lu? Sehingga lu bikin kemudian berubah jadi wah nggak bisa begini nih, apa sih? Yang gue takutkan ya Ki ya, generasi selanjutnya itu nggak ada perubahan sama sekarang. Ya kan? Sama kayak sekarang. Iya sama aja. Gitu loh. Karena gini loh, karena Yang ya berhasil hanya orang tertentu, orang-orang yang berduit aja gitu maksudnya. ya sekarang gini, kita kan balik lagi kalau dengan sistem sekolah candu ini kan, kita hanya menjadi pekerja untuk sebuah sistem lain di luar sekolah kan, yang menjalankan ekonomi. Kita bukan sebagai orang yang menciptakan sebuah kegiatan ekonomi baru, ya kan gitu loh. Karena pola berpikir kreatif dan inisiatif di sana nggak ada, Iya. gitu kan. Betul gua sepakat. Iya, jadi lebih ke arah pengembangan karakter buat semua. Ya tadi kan artinya mau tesnya survei karakter gitu kan. Sekarang survei karakternya bagaimana untuk menghilangkan sistem yang seperti ini nih, yang udah kita bilang mendarah daging, sama seperti halnya korupsi lah. Iya. Ya kan? Korupsi itu adalah bentuk kesalahan sistem pendidikan kalau menurut gua. Tapi untuk masalah itu nanti buat podcast selanjutnya aja deh. Iya, banyak ya kan. Bagi siap. Iya, tapi kalau untuk masalah kayak gini kan, ini kan secara garis besar ya. Ya udahlah nggak usah ada paradigma benar dan salah gitu di dalam sebuah sistem pengajaran, karena ini adalah ruang lingkupnya adalah belajar, di mana suatu hal dibuktikan oleh sebuah teori gitu, dari teori itu dibuktikan dengan pembenaran gitu kan. Ya. Entah hasilnya akan diterima semua orang atau enggak, itu kan bentuk pembelajaran juga. Ya kan? Sih ya. Iya, bentuk pembelajaran. Ketika kita ada teori yang berbeda dengan orang lain dan itu menurut dia benar, menurut kita enggak, ya kita harus terima juga gitu. Bahwa ya ada perbedaan, menghargai perbedaan pendapat, karena kadang-kadang kita bukan berbeda secara prinsipil, tapi berbeda dalam artian cuma berbeda point of view saja. Itu. Lu ngeliat dari atas, jangan dari samping gitu loh. Iya. Ya, intinya di situ sih kalau menurut gua. Nggak tahu nih kalau lu mau ngomong sampai bebusa lagi. Yaudah. Udah boy, Udah kali ya? udah kali. Udah Jadi panjang banget ya? Jadi Ngalor ngidul ya guru candu, sekolah candu itu memang masalah kita bersama sebetulnya. Iya. Mau sampai kapan kita menyerahkan anak-anak kita ke sekolah untuk dijadikan pekerja? Tuh. Sama satu lagi sih yang ini sih. Tadi pertanyaan orang tua kepada anak, nanti gede mau jadi apa? Itu menurut gua juga suatu pertanyaan yang membuat anak jadi ada beban sebenarnya. Gua harus menentukan nih, gua gede mau jadi apa. Bukannya si orang tua melihat dulu potensi yang ada di anak nih selama dia belajar. Dikembangin, Iya kan? disupport. Mengarahkan aja orang tuh sih Jadi mengarahkan aja. pertanyaannya gini, misalkan ketika dilihat selama pendidikan dasar gitu ya, SD 6 tahun gitu. Buset. Dikit. Ketut mulu dari kemarin ah. Kemarin kentut.
Tahak, yang mana bertahak? Oh iya, tahak ya. Sama itu juga. Naga, boy. Lanjut. Iya, kayak tadi kan. Pas udah dilihat nih. Orang tua itu juga melakukan observasi loh, bukan cuma si gurunya aja yang diutamakan gitu di sekolah kan. Ini kan balik lagi, pendidikan itu bukan cuma di sekolah kan. Iya. Jadi dari pandangan si guru bagaimana tentang si anak, orang tua ini gimana tentang si anak, ya kan disimpulkan lah bahwa satu nih anak misalnya suka musik, Nah, ya kan. Orang tuanya bukan menanyakan pertanyaan, gede mau jadi apa, tapi kayaknya kalau bapak lihat nih kamu sekarang lagi seneng musik nih, hajar aja kasih iya kan? musik gitu kan. Mau nggak? Nanti bapak lesin di sini, misalnya gitu, gimana? betul. Atau mau nggak kita nanti datang ke konser siapa lah, lihat-lihat gini. Nah, jadi ada sesuatu yang menimbulkan juga rasa apa ya? Rasa jeruk. Ya. Rasa jeruk. Rasa jeruk. Bangke. Iya gitulah. Jadi rasa untuk encouraging lah. Encouraging ya. Encourage, mengajak si anak sendiri untuk oke, kayaknya gue bisa coba nih Iya, musik betul. ya kan. Daripada bertanya mau jadi apa, lebih baik lihat dan ajak si anaknya. Atau kalau di gua sih lebih kepada secara dasar anak dikasih modal dulu. Modal dalam artian dikasih penjajakan misalnya. Skill A, B, C, D, E. Kayak sekolah kan semua anak-anak mesti dikasih semua tuh. Ya. Tadi mana nih yang paling menonjol nih? Oh, dia menonjol di matematikanya. Ya udah, hajar terus matematikanya. Yang lainnya biarin standar dulu aja. Jadi anak-anak tahu, oh, gue bagus di matematika nih. Atau gue bagus di art nih, gue Iya. bagus di musik Tapi nih. kan nanti kan ada dikotomi ilmu. Sebetulnya enggak gitu. Ya karena gini Bang. Harusnya kan kita harus terkoneksi. Contoh gini, sederhana sekali. Misalnya di sekolah itu ada yang namanya market day. Itu market day, kegiatan market day itu banyak sekali loh. Satu bisa kita koneksi dengan math, bahasa, komunikasi. Iya, maksud gue gini. Maksud gua kayak gitu. Begini Bang, jadi ya bukan jadi kayak dikotomi secara seperti itu, tapi gini. Spesifik, ya. Pernah ada statement diri gua sendiri nih. Kok gua harus belajar IPA, IPS, bahasa, agama, matematika, geografi dan sebagainya dalam waktu bersamaan. Nah, Sedangkan gurunya beda-beda. Kalau emang murid dituntut bisa semuanya, harusnya guru satu aja dong. Guru yang sama. Kenapa guru bisa milih gua ngajar fisika, gua ngajar drama, gua ngajar ini? Harusnya anak-anak udah bisa. Kenapa guru bisa semuanya ya? Nah, ini cakep nih. Gue diharapkan untuk Makanya nih. bisa semua mata pelajaran. itu kayaknya Nah, itu semua candu. bahasan Candu boy. bahasan yang lain itu. Itu candu boy. Candu. Candu boy. Masa sih? Iya, itu candu. Dipaksa untuk Dipaksa belajar untuk belajar semuanya. Sementara dia tanya, kenapa bapak nggak ngajar semuanya pak? Bapak cuma ngajar drama doang. Itu kan kembali Bapak lagi. cuma ngajar agama doang. Dengan konsep yang sama, harusnya kan guru itu contoh. Ah, Ya guru mencontohkan bahwa nih gua guru bisa semua. bisa semua mata pelajaran. Iya. Harusnya seperti itu. Faktanya kan nggak ada guru mata pelajaran, ada guru subjek segala macam. Sebetulnya nggak gitu juga. Nah, maksud gue gini, ini pertanyaan gua, ini salah satu yang mengubah gua juga gitu dari zaman dulu. Kalau nggak gitu kita nggak si murid nggak bisa melihat cara berpikir, nggak ada open minded di mana. Iya, Iya. gini loh, yang salah itu di akhir dari pengajaran adalah tes. Tes Kalau gua sih untuk nggak, kalau menentukan gua sih gua melihatnya bahwa menentukan kelulusan itu dengan tadi ada yang seperti kita itu, bahas. misalnya Cikokin, murid semua dicekokin, harus bisa semuanya, ya nggak bisa. Enggak, karena kembali lagi itu, boy. Tadi yang gua mungkin omongin sebelumnya ya kan. Jadi itu ujung-ujungnya dari setiap pelajaran adalah tes. Nah, Ya kan? Tapi tesnya itu balik lagi standarnya akan nilai gitu kan. ya Kalau- kayak agama aja pakai nilai. Iya, jadi murid itu dipaksa untuk tahu semua karena ada itu. Nah, Gitu loh. kalau dulu gue seneng sama seorang kepala sekolah yang akhirnya merekrut gue di tempat ini. Dia bilang katanya, Pak, Bapak tidak mengajarkan anak-anak untuk menjadi aktor dan menjadi aktris. Ya. Bapak hanya mengajarkan anak-anak tahu di luar sana ada drama, ada musik. Jadi yang dinilai bukan kemampuan akting secara utuh, tapi lebih kepada keterlibatan anak dan apa namanya keterampilan anak secara
dasar, Ya. bukan menjadikan anak-anak aktor. Sama kayak lu ngajarin agama. Nggak mungkin Bukan anak-anak Ustadz. menjadi ustadz, bukan. Iya. Nah, ketika lu masuk ke dalam konteks sekolah umum yang ada sekarang, sekolah pecandu, anak-anak diminta untuk menjadi expert di semua tempat. Oh, iya. Padahal sang pengajar juga bukan expert. Nah, Itu loh. yang ngajar satu orang tertentu, misalnya guru agama, guru olahraga, guru IPA, guru matematika, guru bahasa Indonesia. Dengan anak-anak Semua, satu individu harus bisa semuanya nih. Wah, itu Gitu. salah. Itu bilang guru nggak merdeka itu. Apa guru nggak merdeka itu? Sian. Iya, konsep bisa atau enggaknya kan karena diakhiri oleh yang tadi gue bilang Iya. gitu. Tes. Itu yang mengharuskan si anak harus ya ujungnya menghafal nih. Iya, apalan. Menghafal, bukannya dia berpikir pola pikirnya untuk mengembangkan si keilmuan itu, tapi malah gue berpikir sesuai dengan literasi yang dikasih guru gue, karena tesnya akan seperti ini, Iya. gitu loh. Dengan pilihan ganda. Nah, itu yang kemudian membuat gua Kembali lagi tadi. yang bikin gua berontak adalah gua nggak belajar menjelang ujian. Sementara orang-orang pada stres mau ujian, Iya. gua menjelang ujian agak belajar. Gua latihan silat. Terus emang lo mau ujian silat? Karena gua percaya apa yang diujikan sudah diajarkan gua setiap harinya, diajarkan oleh gurunya Makanya kadang-kadang setiap kita harinya, gitu loh. belajar itu kalau ada ujian. Nah, itu Makanya dia, situ, salahnya di situ. sistemnya. Belajar ya aman sekian, Dan pendidikan ini. gue sudah mengerti fungsi ujian pada waktu itu bukan cuma untuk penilaian, tapi juga untuk evaluasi seberapa paham gue dengan materi yang lu ajarin. Bukan standar kelulusan kan? Kalau nilai gue jelek, Berarti kan berarti entah gue yang kurang mendengarkan atau penyampaian gurunya yang kurang baik gitu loh. Ya. Oh, berarti gue kurang mendengarkan nih gitu loh. Jadi anak-anak dibiarin bukan didongkrak untuk bisa untuk dapat nilai bagus, tapi biarin ya misalnya nilai 4. Wah, nilai lu 4. Wah, bego, bukan itu. Ketika guru ngeliat nilai ini anak 4, berarti anak ini butuh bantuan. Atau metode gue yang salah. Atau anak ini Berarti tidak mendengarkan. nggak cuma murid aja yang bisa merefleksikan, itu harus juga bisa merefleksikan. Iya, gitu loh. Terkadang kan labeling itu keluar jadi guru juga. Iya. Ini bodoh, oh ini nggak bisa fokus, oh ini murid. Yang itu sih masih ada ya. Iya, Nah, maksud tapi gua sebenarnya kan nggak gitu. itu yang bikin gua nggak belajar menjelang ujian, yaitu sudah Menghilangkan diajarkan leveling. guru pada daily basis, sudah ngajarin itu ke gua. jadi refleksi itu nggak cuma untuk Buat murid. si murid, jadi gurunya juga si pengajar. Iya, kita harus begitu, memang kita harus merefleksikan. Itu yang harusnya Kenapa? harusnya bisa mengubah orang supaya tidak menjadi candu terhadap sekolah. Yang nggak perlu stres tiap kelas 6, kelas 9, kelas 12. 12. Ya. Bahwa kesadaran bahwa ini adalah evaluasi, bukan cuma sekedar graduating apa? Buat kelulusan lah, standar kelulusan. Passing grade bukan, Iya. gitu loh. Ketika anak-anak ini nggak nyampe di situ, berarti memang ada masalah entah di gurunya tadi anaknya. How to identify itu, bagaimana mengidentifikasi itu? Tadi kalau sistem masih sekolah candu nggak bakal bisa. Anak fail ya, lu ulang, Ulang, naik kelas. nggak naik kelas, gitu loh. Tapi Makanya sekarang kalau udah nggak ada yang nggak naik kelas. remedial. Jadi ketika lu tidak lulus KKM, Ah. nggak ada remedial. Nah, sistem remedial ini juga nih Iya. nggak beres. Kadang-kadang cuma dikasih tugas, anak-anak gak kumpul, kadang-kadang dia semua naikin nilai buat kayak reason buat dongkrak nilai doang sebetulnya. Iya itulah maksudnya kan semua cara instan yang dikerjakan di Berarti situ. kan ya. yang dinilai adalah masih pengetahuan, masih keilmuan. Ya, sekedar knowledge aja, pengetahuan aja. Mati lagi bagiannya boy. Biarin dah udah. Nggak, Biasa nggak sih. usah. Jadi Kita bikin jadi aja. sepakat ya bahwa Iya. memang kita bukan sekolah candu. Semoga teman-teman di luar sana bisa paham apa yang kita omongin ngalor Paling ngidul. tidak ya paling tidak Iya. kita bisa merefleksikan lah. Iya. Lama banget nih udah ngobrol sejam sampai lebih. Apakah kita ada di mana nih? Kita ada di mana? Apakah kita ada di sekolah yang kemudian sekolah itu candu, atau kita sudah ada di sekolah yang sekolah itu membebaskan Keberhasilan. pembelajarnya, kayak gitu loh. Ya, gitu aja deh ya. Udah malam Udah nih. dah. Malam nih. Udah mesti pulang, hujan udah berhenti. Jadi kan hujan gede banget. Iya. Dublang. Ceng ceng. Dublang. Aduh, blang. Jeng jeng. Blang. Jeng jeng. Apaan sih deh? Guru kampung lah. Kampungan lu. Ya udah teman-teman, terima kasih
Kita sudahi lagi. Kalau ada komentar silakan masukin di kolom komen. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.